warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan saya Nisa Indrianti di Belajar Fisika. Ini kita akan bahas tentang usaha dan energi. Apa itu usaha? Apa itu energi? Yuk kita simak. Nah, usaha dan energi. Apa sih usaha dan energi itu? Penasaran? Yuk kita simak lebih lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada seorang sedang mendorong meja. Nah, bayangkan kalian mendorong meja. Meja ini kan kalau kita dorong, otomatis ada gaya untuk mendorong. Lalu pastinya si benda ini berpindah kan? Nah, ketika benda itu berpindah dengan besar gaya yang kita dorong, maka itulah yang disebut sebagai usaha. Nah, ketika kita melakukan usaha, pasti ada sesuatu yang keluar. Ya, butuh suatu energi untuk melakukan usaha. Nah, usaha dan energi itu saling berkaitan. Apa sih usaha? Usaha itu merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Bisa itu gaya tarik atau bisa juga gaya dorong. Nah, secara matematis, usaha itu merupakan hasil dari gaya dikalikan dengan perpindahan. Nah, lihat di sini ada suatu benda didorong atau ditarik dengan sebuah gaya sehingga benda itu bisa mengalami perpindahan. Maka besar dari usahanya secara matematis itu adalah F dikali S. F-nya itu adalah gaya dan S itu adalah perpindahan. Satuan dari usaha itu disebutnya sebagai Joule. Ya, F-nya gaya satuannya Newton dan S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, ketika kita menarik atau mendorong benda dengan sebuah gaya dan gayanya itu membentuk sudut, maka besar dari usahanya itu akan menjadi W sama dengan F dikali cos theta dikali S. Ya, kenapa cos theta? Karena dia sudutnya itu terhadap horizontal dan terhadap X, maka cos. F-nya gaya, θ-nya itu adalah sudut yang membentuk, ya, gaya yang membentuk sudutnya, dan S-nya itu adalah perpindahan. Sedangkan usaha juga bisa terdapat pada benda yang miring, ya, atau turunan. Maka besar dari usahanya itu adalah M dikali G dikali sin theta dikali S. GS sin theta. Nah, energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Seperti yang kalian tahu, bahwa sifat dari energi itu adalah kekal, yaitu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa mengalami perubahan bentuk energi satu menjadi energi yang lainnya. Misalkan lampu itu kan dari energi listrik menjadi cahaya dan benda-benda yang seterusnya. Nah, di sini energi itu bentuknya ada energi kinetik, ada energi potensial, ada potensial pegas, dan energi mekanik. Sebenarnya masih banyak ya energi itu, ada energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan lain sebagainya. Namun di sini kita akan bahas hanya energi kinetik, potensial, dan energi mekanik. Nah, energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda yang bergerak otomatis dia punya kecepatan. Ya. Secara matematis, energi kinetik itu dilambangkan dengan EK. Ya. Lihat ilustrasinya. Ada sebuah kelapa yang menempel di pohonnya. Buah kelapa yang masih berada di pohonnya, kira-kira dia bergerak tidak? Tidak kan? Diam. Maka energi kinetik pada saat di pohonnya itu sama dengan 0. Namun ketika dia jatuh, menyentuh tanah, yang tadinya 0, energi kinetiknya itu akan menjadi maksimum.
Besar dari energi kinetiknya itu adalah setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Nah, energi potensial itu merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya. Ya, di situ ada seseorang memegang bola. Bola itu berada di ketinggian tertentu, maka si bola tersebut punya energi potensial. Nah, ketika si bolanya itu dilemparkan atau dijatuhkan, yang tadinya punya energi potensial itu akan berubah menjadi energi kinetik karena bendanya bergerak. Jadi seperti yang dikatakan di awal bahwa energi itu sifatnya kekal alias bisa mengalami perubahan bentuk energi. Besar dari energi potensial itu sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, gabungan dari energi potensial dan energi kinetik itu akan membentuk energi mekanik. Nah, ilustrasinya, ketika buah kelapa tadi masih berada di pohonnya, itu kan dia punya energi potensial dan energi kinetiknya itu 0. Nah, ketika dia jatuh ke tanah karena bergerak, ya, maka si kelapanya itu yang tadinya punya energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Nah, ketika berada di ketinggian tertentu, ya, sudah lepas dari pohonnya dan belum jatuh ke tanah, disitulah si benda tersebut punya energi mekanik. Energi mekanik itu gabungan antara energi potensial dengan energi kinetik. Nah, bagaimana hubungan usaha dengan energi? Seperti yang dikatakan di awal bahwa usaha itu sangat kaitannya dengan energi. Energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi usahanya itu bisa senilai sebesar perubahan energi kinetik kalau bendanya bergerak. Bisa juga usaha itu senilai perubahan energi potensial ketika mengalami perbedaan ketinggian. Nah, kalau daya itu adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Otomatis bendanya itu mempunyai daya yang berbeda-beda tergantung dari besar energi yang dimiliki oleh benda tersebut terhadap waktu. Maka besar dayanya itu adalah W dibagi T, usaha dibagi waktu, atau gaya dikali perpindahan dibagi waktu, atau bisa juga sebesar gaya dikali kecepatan. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari atau misalkan pembahasan contoh soalnya, nanti disimak ya. Contoh soal. Diketahui sebuah benda diam di atas permukaan lantai licin. Pada benda dikerjakan gaya F sama dengan 10 Newton. Membentuk sudut 30 derajat terhadap permukaan lantai. Jika benda bergerak sejauh 1 meter, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya F pada benda? Oke, langsung saja. Diketahui di situ ada F. F sama dengan 10 Newton. Membentuk sudut berarti theta 30 derajat terhadap permukaan lantai. Jika benda bergerak sejauh 1 meter, berarti S sama dengan 1 meter. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya? Berarti yang ditanyakan kan W. Nah, jawab. Nah, usaha itu kan kalau gayanya membentuk sudut, berarti W sama dengan F dikali cos theta dikali S. Berarti F-nya itu 10, cos theta-nya itu 30 derajat, dan S-nya 1. Berarti 10, cos 30 itu kan setengah akar 3 dikali 1. Jadi tinggal coret, 10 kali setengah kan 5 akar 3. Kalau dikalikan 1 hasilnya 5 akar 3 Joule.
Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya F adalah 5/3 Joule. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda masanya 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter dari tanah. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat saat ketinggian benda berada 15 meter? Oke, diketahui ya. Berarti di situ M sama dengan 2 kg. Berarti ketinggian H1 20 meter. Lalu ada H lagi, yang kedua 15 meter. Yang ditanyakan adalah usaha. Nah, di awal kan usaha itu ada yang bisa senilai perubahan energi kinetik atau bisa juga senilai perubahan energi potensial. Karena di sini yang diketahui massa dan ketinggian, maka nilai usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Berarti langsung saja M dikali G kali H1 dikurangi H2. M-nya itu 2, G itu 10, H1 20, H2 15. Nah, 2 kali 10 kan 20. Berarti 20 dikurangi 15 yaitu 5. Sehingga 20 kali 5 itu nilainya 100 Joule. Maka usahanya itu adalah 100 Joule. Contoh soal selanjutnya, ada sebuah benda dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Beberapa saat kemudian, benda itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berapa sih usaha yang dikerjakan oleh benda tersebut? Nah, diketahui massa 2 kg, kecepatannya berarti V1 itu 2 meter per sekon. Berarti V2 adalah 5 meter per sekon. Nah, berapa sih usaha yang dikerjakan oleh benda tersebut? Nah, ditanyakan usaha. Karena ada M dan V, maka usahanya itu senilai delta EK, perubahan energi kinetik. Yaitu setengah kali M kali V. V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, dengan setengah, tadi massanya itu 2, V2 itu 5, dikuadratkan, V1 2 kuadrat. Nah, ini habis ya, berarti 5 kuadrat itu 25, 2 kuadrat itu 4. 25 dikurangi 4 adalah 21 Joule. Nah, soal berikutnya, sebuah benda yang massanya 1 kg dijatuhkan dari ketinggian 20 meter seperti gambar. Besar energi kinetik benda saat benda berada 5 meter dari tanah itu adalah berapa? Ya, perhatikan baik-baik di sini ya, gambar ada sebuah benda massanya itu 1 kg. Berarti diketahui M sama dengan 1 kg. Dari ketinggian berarti H 20 meter. Ini H1. Ini ada H lagi yang kedua, yaitu 5 meter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakannya itu adalah energi kinetik pada saat benda berada 5 meter. Berarti energi kinetik kedua. Jawab. Nah, untuk menjawab soal ini, kan yang diketahuinya itu massa dan juga H. Sedangkan yang ditanyanya energi kinetik. Berarti kita harus menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Yaitu EM1 sama dengan
EM2. Nah, energi mekanik itu rumusnya adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, lihat gambarnya. Di sini kan ada bola, awalnya itu dia berada di ketinggian 20 meter. Berarti dia punya energi apa? Energi potensialnya maksimum. Sedangkan energi kinetiknya itu ada tidak? Tidak ada, 0. Nah, di sini ya, di atas 5 sebelum jatuh tanah, berarti bola ini mempunyai energi mekanik. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan hukum kekekalan energi mekanik, berarti EP1 ya, karena ini energi kinetiknya sama dengan 0, berarti langsung saja EP2 ditambah EK2. Karena yang ditanyakannya energi kinetik, berarti EK itu sama dengan E1 dikurangi EP2. Nah, ini pindah ruas ya. Jadi ini sama dengan perubahan energi potensial, yaitu massa dikali gravitasi dikali H1 dikurangi H2. Berarti M itu 1, G itu 10, H1-nya 20, H2-nya 5. Jadi 1 dikali 10 kan 10. 20 dikurangi 5, 15. Maka 10 dikali 15 itu 150 Joule. Ya, itulah beberapa hal mengenai usaha dan energi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.